Bab 12. Persiapan penyambutan di Istana Sutanto seakan sia-sia. Orang yang ditunggu kepulangannya malah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa. Asma sangat syok atas kabar duka yang dibawa oleh seorang polisi yang bertugas di sana. Tubuhnya menjadi kaku, lemas, dan jantung semakin cepat berpacu. Kilatan bayangan kedua orang tuanya saat sedang berpamitan kala itu muncul tiba-tiba. Andai aku tidak mengizinkan mereka pergi, mungkin semua ini tidak akan terjadi, sesal Asma. Risma yang melihatnya ikut tersentak. Ia merangkul bahu sahabatnya agar tidak langsung jatuh ke lantai. Ya Tuhan, kamu kenapa Asma? Tanya Risma terlihat sangat panik. Semua pelayan dan bodyguard yang berjaga langsung mendatangi nona muda mereka. Asma tak langsung menjawab, air matanya berderai membanjiri pipi yang putih mulus. Tubuhnya terlihat kaku dan diam membisu. Mama dan papaku, Riz. Jawab Asma sambil terisak. Badan Asma tiba-tiba lemah lunglai, ia hampir pingsan. Risma mendekapnya erat, ia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka kenapa Ayo jawab, jangan diam begitu, aku bingung jadinya, jangan buat aku khawatir Risma semakin panik. La mengguncang tubuh Asma sekuat yang ia bisa, tetapi Asma tidak bereaksi sama sekali. Pesawat yang papa dan mamaku tumpangi kecelakaan Riz, dan mereka tidak bisa diselamatkan. Asma berteriak histeris. Risma seolah tak percaya, ia juga ikut syok dan menangis sesenggukan. Ia memeluk Asma, sembari menguatkan sahabatnya yang dirundung duka teramat dalam. Semua pelayan menangis. Para bodyguard setia menundukkan kepala dengan mata yang berkaca-kaca. Mengenang kebaikan tuan dan nyonya besarnya. Seluruh anggota Sutanto Corp berduka. Tak berselang lama, polisi dari Washington dan rekan bisnis almarhum Papa Ridwan membawa semua jenazah dari Rumah Sakit Presbyterian Hospital menuju kediaman Sutanto. Dada Asma sesak melihat dua jenazah yang sangat ia sayangi terbujur kaku di hadapannya. Dirinya masih belum percaya bahwa secepat ini orang tuanya pergi meninggalkannya. Hati Asma rapuh, bingung, memikirkan kehidupan selanjutnya tanpa kasih sayang orang tua. Papa Mama jangan tinggalkan Asma, Papa Mama bangun. Tangisnya terdengar memilukan, membuat siapa saja yang mendengar merasa iba akan kesedihan terdalam yang dirasakan oleh Asma. La mengguncang tubuh Papa dan Mamanya bergantian. Risma memeluk dan menahan pergerakannya, mencoba menenangkan. Tenangkan dirimu Asma, Om dan Tante sudah berpulang, ikhlaskan dirimu, jadilah pribadi yang kuat. Ucap Risma sambil menangis di pelukan Asma. Asma tetap histeris, Risma mengeratkan pelukannya agar sang sahabat tersayang bisa lebih tenang. Papa dan Mamaku Riz, mereka sudah tidak ada. Aku sendirian sekarang. Ujar Asma sambil terisak. Risma menghapus air matanya, ia tidak ingin sahabatnya terus bersedih. La mencoba menguatkan Asma. Bagaimanapun orang tua Asma sudah seperti orang tuanya sendiri. La menutup mulut menahan isak tangis saat melihat jenazah orang tua sahabatnya itu, dingin dan kaku. Bibir Asma bergetar, wajahnya pucat, dan tubuhnya melemah. Risma mengelus rambut Asma pelan. Ada aku yang selalu menemanimu, kamu tidak akan sendirian. Bisik Risma di telinga Asma. Pagi itu, acara pemakaman Ridwan dan Devina. Langit tak secerah biasanya, awan mendung seolah ikut mengiringi hari itu. Mengantarkan kedua orang tua Asma ke peristirahatan terakhir. Asma termenung memandangi pusara dan nisan kedua orang tuanya. La menggigit bibir bawahnya dan kembali terisak. Bagaimana kalian bisa pergi tanpa mengajakku? Aku harus bagaimana sekarang? Aku sudah terbiasa hidup dengan kalian, sekarang aku sendirian, lirih Asma dalam isaknya. Flashback off. Asma menghapus air mata yang sedari tadi membasahi wajahnya di balik cadar. La memandangi langit-langit kamarnya. Semoga Papa dan Mama bahagia di sana. Kalian pasti senang melihat aku yang sekarang.
Aku sudah berubah, aku bukan Asma yang manja lagi, doakan aku agar memiliki kesempatan bertemu kalian di surganya nanti. Papa Mama Asma sangat menyayangi kalian. Ucap Asma kembali tersenyum tenang. Menangislah sayang, dengan menangis dapat mengurai semua kesedihan yang ada di hatimu. Biarlah kesedihan itu mengalir bersama air matamu. Mama Rani mengusap bahu Asma dengan lembut. Mama, lirihnya. Mama Rani menyambut pelukan Asma dengan erat, ia mengelus punggung Asma. Sabar ya nak, suatu saat kebahagiaan akan menyambutmu. Percayalah janji Allah tak akan mengecewakan hambanya. Hibur mama mertuanya. Keesokan harinya, Asma keluar dari kamarnya dengan memakai gamis berwarna hijau army satu set dengan himar panjang dan cadarnya. Mama Rani menarik tangan Asma agar duduk di dekatnya. Asma, mama mengenalkan seseorang kepadamu. Seperti biasa, Mama Rani bertingkah centil kepada menantunya. Siapa Ma? Tanya Asma penasaran. Seorang wanita datang mendekati mereka yang sedang asik berbincang. Usianya sudah memasuki usia senja. Keriput dan bintik hitam menghiasi wajah wanita misterius. Namun, wajah sabar dan tenang seakan jelas terlihat di raut wajah wanita senja itu. Kenalkan Asma, nama beliau adalah Nenek Sarinah. Mertuanya mengenalkan wanita senja itu kepada Asma. Nek, ini yang saya maksud, namanya Asma, Asma Sutanto. Lah ini menantu sekaligus anak sahabat saya. Mungkin Nenek Sarinah bisa memberi nasihat untuknya. Mama Rani mulai menjelaskan. Nenek Sarinah tersenyum melihat Asma. Semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tenangkan dirimu. Jangan mengkhawatirkan apapun. Berdoalah selalu. Karena takdir hanya bisa dirubah melalui doa, aku tahu kau pun tahu. Tugasku hanya mengingatkan. Ucap Nenek Sarinah dengan menatap lekat mata Asma yang berkaca-kaca karena terharu. Nenek Sarinah mendekati Asma, ia mengusap pucuk kepala Asma. Sama seperti dirimu nak, aku pun memiliki kesedihan dan kebahagiaan. Sujud dan Al-Quran adalah obatnya. Asma mengangguk pelan dan memeluk Nenek Sarinah. Mama Rani yang melihat pemandangan di depannya ikut terharu. Nah, kalau ada masalah apapun jangan sungkan untuk cerita ke Mama ya. Sekarang, aku adalah ibumu. Ujar Mama Rani tersenyum penuh kelembutan. Lia Ma, jawab Asma. Besok nak Asma ikut nenek ke musala tempat nenek mengajar anak-anak ngaji ya. Ajak Nenek Sarinah. Insya Allah Nek. Jawab Asma bersemangat. Besoknya, sesuai dengan janji Nenek Sarinah. Ia mengajak Asma untuk pergi ke musala tempat ia mengajar anak-anak mengaji dan ilmu agama lainnya. Ini ya Nek musolanya, tanya Asma. Lia, ayo kita masuk. Jawab Nenek Sarinah sambil mengangguk. Asma dan Nenek Sarinah memasuki musala yang bertulis Al-Falah di depannya. Nenek Sarinah mengajak Asma untuk bersilaturahim sekaligus ikut mengajari anak-anak mengaji. La sudah meminta izin kepada Rani, Rudi, dan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, sekarang kalian kedatangan ustazah baru. Kenalkan, nama beliau adalah Ustazah Asma. Nenek Sarinah memperkenalkan Asma pada santri didiknya.